Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Selamat pagi Elsa Dekit yang luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat dan masih bersemangat ya. Pasti Nah, Kak. Kak, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Oke. Sebelumnya, aku jumpa dulu ya, Kak, bersamamu.
tangannya dilipat, tutup mata, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu dengan sukacita. Aku percaya Tuhan Yesus melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri semuanya. Ayo, berdiri dulu ya. Nah, sudah berdiri semuanya, kita mau tepuk semangat ya. Gimana Kak? Bisa nggak Kak? Belum tahu Kak saya Kak. Coba dilihat dulu contohnya ya. Tepuk semangat. Hu, ha, ha. Hu, ha. Gitu ya Kak ya? Gampang kan? Oh, ini gampang. Kita sama-sama ya Kak, Siap. sama adik-adik yang ada di rumah, oke? Mantap. Tepuk semangat. Ha, ha. Ha. Sekali lagi. Ya coba, mungkin masih ada yang belum semangat Kak. Iya. Nah, masih lagi Kak. Siap. Tepuk semangat. Ha, ha. Udah semangat semuanya Siap, Kak. Kak. Nah, sekarang di rumah siapa yang lagi senang? Siapa yang lagi happy? Aku Kak, juga seneng Kak. Ah, keren. Siap. Sekarang kita mau puji Tuhan lagi ya Kak. Happy ya. Biar tambah ceria, biar tambah semangat minggu ini. Senyumnya loh, senyumnya. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi ya. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lebih cepat lagi Kak. Ya, happy yeah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Halo teman-teman, nama saya adalah Fatofa. Hari ini saya akan memuji Tuhan. Dengarkan ya. Lebih dalam lagi ku menyembah-Mu Yesus, lebih dekat
kan menyembahmu, menyembahmu lebih dalam lagi, menyembahmu dalam roh dan kebenaran, menyembahmu dengan segenap hati, menyembahmu setulus dengan firman-Mu. Ku mau menyembahmu setulus hidupku, selamanya ku kan menyembahmu. Ku mau menyembahmu setulus hidupku, selamanya ku kan menyembahmu. Aduh, Pak, suara kamu mantap sekali, keren sekali. Keren ya Kak, suaranya Pak Dova. Keren sekali. Bagus, kecil-kecil cabai rawit, sudah pandai memuji Tuhan. Mantap. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau punya talenta seperti teman kita nih Pak Dova, kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, sekarang Kak, kita mau dengarkan cerita Benar. judulnya talenta. Kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh ceritanya. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik El Shaddai Kids. Bagaimana kabarnya di hari Minggu yang ceria ini? Semuanya pasti sehat dan diberkati Tuhan kan? Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Hari ini ceritanya adalah tentang perumpamaan talenta yang diambil dari dalam Alkitab Matius pasal 25 ayat 13 sampai 40. Begini ceritanya. Suatu hari ada seorang tuan yang kaya raya. Wah, orang kaya itu bajunya bagus, uangnya banyak. Wah, penampilannya juga keren. Nah, tuan ini dia mau pergi ke luar negeri. Dia mau pergi ke tempat yang jauh. Nah, sebelum dia pergi ke luar negeri, dia ini juga punya hamba-hamba. Dia memanggil 3 orang hambanya. Nah, kira-kira mau ngapain ya kok dipanggil hamba-hambanya itu? Ternyata tuan itu mau memberikan hartanya kepada 3 hambanya tadi. Nah, hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Nah, talenta itu apa ya? Pada zaman dahulu, talenta itu adalah bentuknya uang, koin. Nah, tuan ini memberikan talentanya ini kepada hamba-hambanya. Nah, lalu hamba yang kedua diberinya 2 talenta. Lalu hamba yang ketiga juga diberi 1 talenta. Hamba yang menerima 5, wah, senang sekali. 5 itu banyak loh. Lalu hamba yang kedua, dia menerima 2 talenta. Wah, dia sangat senang. Wah, asik, aku menerima 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga agak sedih. Dia hanya menerima 1. Kenapa aku hanya diberi 1? Nah, lalu setelah diberikan talenta-talenta tadi kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing, tuan tersebut berangkat ke luar negeri. Lalu hamba yang menerima 5 talenta tadi, dia bekerja keras setiap hari. Dia ingin sekali supaya talentanya tadi menjadi lebih banyak. Nah, hamba yang kedua juga, dia
juga mengusahakan bekerja keras dengan rajin setiap hari supaya talentanya tadi bertambah lebih banyak lagi. Nah, tetapi apa yang dilakukan hamba yang ketiga yang hanya menerima 1 talenta tadi? Dia berlari dan marah kepada tuannya tadi. Kenapa sih aku cuma diberi 1? Lalu dia menggali tanah, mengubur, dan juga membiarkan talenta itu di dalam situ. Wah, ketiga hamba tadi sudah menerima talenta. Ingat, tadi talenta itu pada zaman dahulu seperti uang pada zaman ini, seperti koin, ya, koin uang. Nah, hamba yang pertama tadi kan menerima 5. Nah, hamba yang kedua menerima 2. Dan hamba yang ketiga menerima 1. Nah, misalnya yang 5 talenta tadi seperti uang 5.000. Banyak ya 5.000 itu. Kalau kita belikan jajan, banyak sekali. Belikan es, juga bisa sampai kenyang perutnya. Nah, kalau hamba yang 2 talenta tadi, seperti kalau misalnya uang 2.000, ya lumayanlah 2.000, jajannya juga bisa agak banyak, juga masih bisa beli es. Nah, lalu hamba yang ketiga tadi hanya menerima 1. 1 ini misalnya seperti 1.000 rupiah. 1.000 dapatnya apa? Paling jajan juga 1. Nah, sama dengan hamba yang ketiga tadi, dia marah dengan tuannya. Kenapa sih aku hanya diberi 1 seperti 1.000 tadi? Adik-adik di rumah kalau diberi uang 1.000, bersyukur tidak? Ya nggak apa-apa, mama punyanya mungkin 1.000 hari ini. Nggak apa-apa, aku tetap mengucap syukur. Ketika tuannya datang dari luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Hai hamba-hambaku, kemari, kemari. Wah, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tadi sangat gembira. Hore, Tuanku pulang, akhirnya. Nah, tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dia sangat takut. Aduh, gimana ini? Aduh, bagaimana ini nanti kalau tuanku bertanya tentang talentanya ya? Nah, aku sudah menguburnya. Nah, dia ketakutan sekali. Nah, waktu tuannya memanggil hamba-hambanya, mereka segera berlari. Nah, tuannya bertanya, gimana? Talenta yang sudah aku berikan, kalian apakan? Nah, hamba yang menerima 5 talenta sangat gembira. Dia bersemangat dengan bercerita, Tuan, 5 talenta tadi sudah aku usahakan dengan rajin. Akhirnya aku mendapat lebih banyak lagi. Lalu hamba yang kedua juga yang menerima 2 talenta. Tuan, aku juga sudah mengusahakan dengan rajin. Akhirnya talentaku berkembang lebih banyak lagi. Nah, tuannya sangat senang dengan hamba yang telah menerima 5 talenta dan 2 talenta. Good, baik sekali kalian hamba-hambaku. Kalian sudah rajin, kalian akan menerima hadiah. Wah, kalau kita rajin, papa mama senang. Pasti kita diberi hadiah. Kalau misalnya kita ingin sesuatu karena kita sudah rajin, papa mama pasti gembira. Nah, tetapi waktu tuannya memanggil hamba yang diberi 1 talenta, dia ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Hai hambaku, apa yang sudah kamu lakukan? Kata tuannya. Tuan, maaf, aku hanya menyimpan dan mengubur talenta itu di dalam tanah. Hah? Lalu tuannya marah. Kenapa kamu
tidak mengusahakan talenta itu? Tuhan, aku takut, aku malas, dan aku marah sama Tuhan. Karena dia malas, maka dia menerima hukuman. Wah, kalau anak yang malas tidak menerima hadiah, tapi terkadang menerima hukuman karena dia malas. Nah, lalu apa hukumannya yang diterima oleh hamba yang malas tadi ya? Tuannya memasukkan hamba tersebut ke dalam penjara. Karena apa? Karena dia malas, tidak mau mengusahakan apa yang sudah dipercayakan tadi, yaitu talentanya. Di dalam penjara itu, dia sangat menderita. Dia di dalam kegelapan, tidak ada temannya, tidak enak sekali di dalam penjara. Tetapi itu adalah hukuman buat hamba yang malas tadi. Ayat hafalan untuk minggu ini, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita ulang lagi ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekarang setelah mendengarkan cerita, kita mau berdoa ya. Adik-adik di rumah boleh menirukan doanya Kak Liana. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya berkati hidup kami dan juga apa yang telah Tuhan berikan kepercayaan daripada Engkau. Talenta kami mau kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang selalu sukacita di dalam mempergunakan segala kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.